Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kami hantarkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelum kita membuka panorama perdebatan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jonathan Johan Putra, selaku pembicara pertama dari tim 1A1, Samuel pembicara kedua selaku pihak pro, dan Vivi pembicara ketiga selaku pihak kontra dalam mosi pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Solus populi suprema esto, yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Adagium hukum ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan perubahan seharusnya berlandaskan pada kesejahteraan rakyat. Begitu pula dengan hadirnya AI yang memiliki potensi yang besar. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita memasuki tantangan perdebatan pada hari ini, izinkan saya selaku pembicara filosofis menjelaskan kilas balik dari AI itu sendiri. John McAfee yang dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan mendefinisikan AI sebagai ilmu dan rekayasa yang membuat mesin cerdas dan berpikir seperti manusia. AI hadir dengan visi dan misi membantu memecahkan masalah kompleks, mempercepat pekerjaan, dan menciptakan efisiensi. Dengan adanya hal itu, memberikan antusias banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring kemampuan AI yang makin kompleks, batas antara manfaat dan bahaya mulai kabur. Yang awalnya membantu, kini menghadirkan dilema baru. Saat AI bertindak di luar kendali penciptanya, fenomena ini memunculkan keresahan dan pertanyaan hukum, seperti siapa yang bertanggung jawab atas kerugian akibat AI, pengguna, pengembang, atau sistem itu sendiri. Hukum yang kita ada saat ini, apakah melindungi korban dan juga menjerat pelaku? Dewan Juri yang terhormat, sebagian pihak berpendapat bahwa pembentukan undang-undang khusus diperlukan karena hukum yang ada seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi belum mampu menjangkau kompleksitas penyalahgunaan AI. Mereka menilai aturan baru dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih konkret. Pembentukan undang-undang khusus ini diperlukan karena hukum seperti KUHP dan UU ITE belum mampu sepenuhnya menjangkau kompleksitas penyalahgunaan AI, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Contohnya, kasus-kasus di mana foto-foto korban diedit menjadi konten asusila menggunakan AI, menjadi bukti adanya celah hukum yang membuat pelaku sulit dijerat dan korban tidak mendapatkan hukum yang memadai untuk mendapatkan perlindungan. Namun di sisi lain, ada yang menilai aturan baru belum diperlukan karena hukum yang ada bisa dioptimalkan dan regulasi khusus beresiko tumpang tindih. Dengan inti pembahasan kita, apakah UU khusus akan menjadi solusi atau justru menambah kompleksitas hukum? Mari kita buka ruang pandangan dari berbagai sisi, baik pro dan kontra, agar kita mendapatkan penimbangan yang lebih bijak tentang perkembangan AI yang semakin pesat ini. Dewan Juri yang terhormat, tim pro mendukung penuh bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab atas penyalahgunaan foto dan video AI bukan hanya sekedar wacana, melainkan kebutuhan hukum yang mendesak. Sebagai pembicara kedua, saya Samuel Purba akan menjelaskan secara yuridis dan faktual mengapa pembentukan undang-undang ini bukan hanya sebuah pilihan, tapi sebuah keniscayaan hukum. Memasuki poin pertama saya akan membahas tentang kekosongan hukum dalam regulasi yang ada. Secara yuridis, saat ini kita berada di dalam kekosongan hukum digital. Banyak yang beranggapan bahwa UU ITE sudah cukup untuk menjerat pelaku kejahatan AI. Tapi, mari kita bedah satu persatu. Pertama, UU ITE pasal 27 ayat 1 menyatakan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan asusila. Dewan Juri, pasal ini jelas pada tindakan penyebaran. Artinya, bila seseorang menciptakan konten deepfake bermuatan pelecehan namun tidak menyebarkannya, maka ia tidak memenuhi unsur mendistribusikan tadi. Dan UU ITE menjadi lumpuh untuk menjerat. Dewan Juri yang terhormat, fokus dari pasal ini jelas, yaitu pada tindakan penyebaran. Inilah celah fundamentalnya. Mari kita kembangkan skenario di mana seorang pelaku menciptakan konten deepfake pelecehan, tetapi ia tidak menyebarkannya ke publik. Ia menyimpannya untuk koleksi pribadi atau menggunakannya untuk memeras korban secara pribadi. Karena tidak ada unsur mendistribusikan tadi, UU ITE menjadi lemah untuk menjerat proses penciptaan. Kelemahan serupa kita temukan di regulasi kedua, UU TPKS UU nomor 12 tahun 2022.
Pasal 14 ini melarang tindakan melakukan perekaman, pengambilan gambar, atau tangkapan layar yang bermuatan seksual. Dewan juri, perhatikan baik-baik diksi yang digunakan oleh pembuat undang-undang, yaitu merekam dan pengambilan gambar. Dewan juri yang terhormat, seperti dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tadi, tentang tindak pidana kekerasan seksual yang melarang perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Namun, perhatikan Dewan juri, AI tidak merekam. AI menciptakan suatu citra baru yang sepenuhnya palsu. Jadi pelaku dapat dengan mudah berkilah di pengadilan. Yang mulia, saya tidak merekam korban. Saya menciptakan karya digital baru. Dan hasilnya lolos dari jerat hukum. Inilah bukti nyata bahwa hukum positif kita belum memiliki norma yang mengatur perbuatan penciptaan konten AI bermuatan kesusilaan. Inilah yang disebut sebagai red vacuum, kekosongan hukum yang berbahaya. Kemudian, poin kedua saya, Dewan Juri, karakter kejahatan ini sangat unik dan ancamannya sudah ada di depan mata kita. Ini bukan lagi teori, ini fakta. Kita bisa lihat di kasus di Semarang, di mana seorang alumni mengedit foto siswi dan guru menggunakan AI dengan korban yang banyak sekali. Kita bisa lihat kasus serupa di Universitas Udayana. Data global pun mengatakan sekitar 96% video deepfake di internet adalah pornografi. Tapi keunikan yang paling fundamental adalah rantai pertanggungjawabannya. Dewan juri yang terhormat, hukum kita hari ini hanya dilatih untuk mengejar satu orang, yaitu si pengguna akhir. Lalu bagaimana dengan developer yang gagal memasang pengaman? Bagaimana dengan platform yang secara sadar membiarkan tools ini beroperasi? UU ITE dan UU TPKS bungkam soal ini. Disinilah UU khusus berperan. UU khusus dapat menerapkan doktrin hukum yang baru yang tidak ada di KUHP, yaitu tanggung jawab mutlak atau strict liability. Jika produk AI mereka terbukti mudah disalahgunakan, developer harus bertanggung jawab. Mereka tidak bisa lagi cuci tangan atas dampak ciptaannya. Argumen terakhir saya yaitu urgensi pembentukan lex specialis. Dewan juri, kebutuhan ini bukan lagi hanya wacana di Indonesia. Kebutuhan ini adalah respons global. Mari kita berkaca pada negara lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang. Mereka semua berlomba-lomba merumuskan kerangka hukum AI yang spesifik. Ini membuktikan satu hal. Negara-negara yang paling inovatif pun sudah sadar bahwa inovasi AI tidak bisa dibiarkan liar tanpa hukum. Oleh karena itu, UU khusus ini mendesak karena dua alasan. Yang pertama, pencegahan. UU khusus ini bisa mewajibkan developer menerapkan responsible AI, seperti memasang filter, konten sensitif, atau digital watermark. Yang kedua, perlindungan korban. UU TPKS memang victim centric, tapi perlindungannya tidak dirancang untuk kecepatan AI. Reputasi korban hancur dalam hitungan jam. UU khusus dapat memberikan solusi teknis seperti kewajiban fast takedown, memaksa platform menghapus konten pelecehan dalam 1x24 jam. Menolak mosi ini sama saja dengan membiarkan korban-korban baru berjatuhan tanpa kepastian hukum. Terima kasih. Law must be stable, yet it cannot stand still. Hukum harus stabil namun tidak boleh diam. Adagium ini mengingatkan kita bahwa perubahan hukum harus dilakukan dengan hati-hati, bukan sekedar untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan baru dalam sistem yang sudah ada. Yang terhormat Dewan, Juri, Moderator, dan hadirin sekalian, saya Vivin Sumaila sebagai pembicara ketiga dari tim Kontra akan menegaskan kembali posisi kami bahwa pembentukan undang-undang khusus mengenai tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan AI dalam kasus pelecehan seksual bukan solusi yang tepat dan justru kontraproduktif bagi sistem hukum Indonesia. Kami tidak menolak pentingnya perlindungan korban, kami menolak cara yang tidak efisien, tumpang tindih, dan terburu-buru. Kami tidak menampik bahwa teknologi AI membawa tantangan baru, tetapi menyimpulkan bahwa hukum kita lumpuh adalah klaim yang berlebihan. Faktanya, pasal 27 ayat 1 UU ITE, pasal 14 UU TPKS, dan pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 masih diterapkan melalui pendekatan interpretasi sistematis dan perluasan makna. Misalnya dalam putusan PN Semarang tahun 2024, pelaku deepfake foto guru dan siswi tetap dijerat dengan UU ITE dan UU TPKS. Ini membuktikan bahwa law enforcement masih berjalan tanpa UU baru. Data dari Kementerian Kominfo tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 1.800 konten deepfake pornografi telah dihapus melalui mekanisme takedown tanpa perlu regulasi baru. Artinya sistem yang ada masih berfungsi, hanya perlu diperkuat dari sisi penegakan dan literasi digital. Meskipun disebutkan bahwa developer dan platform harus ikut bertanggung jawab melalui strict liability, namun Dewan Juri konsep ini tidak bisa diterapkan secara sembrono. Dalam hukum pidana Indonesia, asas culpa dan kesalahan pribadi adalah prinsip fundamental, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jika kita memaksa strict
liability artinya kita menghukum tanpa unsur kesalahan. Ini bertentangan dengan asas legalitas pasal 1 KUHP dan prinsip due process of law. Selain itu, pengembang AI tidak selalu bisa mengontrol bagaimana sistemnya disalahgunakan, sama seperti produsen pisau tidak bisa dipidana hanya karena pisau digunakan untuk tindak kejahatan. Solusi membuat strict liability tapi meningkatkan data dari Solusi bukan membuat strict liability, tapi meningkatkan regulasi teknis dan pengawasan etik AI melalui peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Kominfo. Memang benar adanya bahwa Uni Eropa membuat EU AI Act, tetapi konteksnya berbeda total. EU AI Act bukan undang-undang pidana, melainkan regulasi administratif dan standarisasi risiko. Indonesia belum memiliki AI ekosistem maturity seperti Eropa. Membentuk UU khusus sekarang justru menimbulkan tumpang tindih dengan 3 UU yang baru lahir. UU Perlindungan Data Pribadi, UU TPKS, UU Keamanan dan Ketahanan Cyber, dan bayangkan jika semua berjalan bersamaan, hukum kita akan inflasi regulasi. Banyak aturan tapi lemah diimplementasi. Optimalisasi regulasi yang sudah ada, menurut laporan Komnas Perempuan 2024, terdapat 2.512 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, dan 82% diantaranya diselesaikan dengan dasar UU ITE dan TPKS, bukan dengan UU baru. Artinya, regulasi kita bukan kurang, tapi belum dioptimalkan. Yang dibutuhkan bukan undang-undang baru, tetapi pedoman penegakan terpadu, seperti unit cyber khusus yang menangani AI crime, penambahan pasal teknis dalam peraturan pemerintah, turunan UU TPKS. Data dari Bappenas 2023 menyebutkan bahwa setiap pembentukan undang-undang baru rata-rata memakan biaya legislasi hingga 12 miliar dan waktu lebih dari 18 bulan. Sementara AI berkembang setiap minggu. Artinya pembuatan UU baru tidak akan pernah bisa siapa perkembangan teknologi. Solusi yang lebih efisien adalah memperkuat regulatory sandbox dan pedoman etik yang adaptif, seperti dilakukan oleh Singapura melalui model AI Governance Framework pada tahun 2019. Setiap kali ada fenomena baru, kita membuat UU baru. Padahal teori Hans Kelsen dan Jim Lee SJD menegaskan pentingnya koherensi dan hierarki norma hukum yang harmonis. Data dari Bappenas 2023 menyebutkan bahwa setiap pembentukan undang-undang baru rata-rata memakan biaya legislasi hingga 12 miliar dan waktu lebih dari 18 bulan. Sementara AI berkembang setiap minggu. Artinya pembuatan UU baru tidak akan pernah bisa siapa perkembangan teknologi. Solusi yang lebih efisien adalah memperkuat regulatory sandbox dan pedoman etik yang adaptif, seperti dilakukan oleh Singapura melalui model AI Governance Framework pada tahun 2019. Setiap kali ada fenomena baru, kita membuat UU baru. Padahal teori Hans Kelsen dan Jim Lee SJD menegaskan pentingnya koherensi dan hierarki norma hukum yang harmonis. Artinya pembuatan UU baru tidak akan pernah bisa secepat perkembangan teknologi. Solusi yang lebih efisien adalah memperkuat regulatory sandbox dan pedoman etik yang adaptif, seperti dilakukan oleh Singapura melalui model AI Governance Framework pada tahun 2019. Penegakan Dewan Juri yang terhormat, tim kontra tidak menolak inovasi dan tidak menolak perlindungan korban, tapi kami menolak solusi instan berbentuk undang-undang khusus yang belum tentu efektif. Kami percaya bahwa hukum yang ada masih relevan, tinggal dioptimalkan. Strict liability untuk developer berpotensi melanggar asas kesalahan pidana. UU baru justru memperburuk tumpang tindih regulasi dan inefisiensi hukum. Seperti kata Profesor Sabjito itu, Raharjo, hukum yang baik bukanlah hukum yang banyak, melainkan yang mampu menjawab realitas sosial secara efektif. Jadi, bukan dengan menambah undang-undang baru, melainkan dengan memperkuat yang sudah ada, mengembangkan etika teknologi, dan membangun penegakan hukum yang adaptif. Itulah hukum yang hidup dan melindungi rakyatnya. Terima kasih. Hukum yang baik bukanlah hukum yang banyak, melainkan yang mampu menjawab realitas sosial secara efektif. Jadi, bukan dengan menambah undang-undang baru, melainkan dengan memperkuat yang sudah ada, mengembangkan etika teknologi, dan membangun penegakan hukum yang adaptif. Dewan Juri yang terhormat, dalam debat babak penyisihan ini, kita telah menyaksikan benturan dua pandangan fundamental mengenai masa depan hukum kita di era AI. Di satu sisi, tim pro telah membangun argumen yang kuat bahwa kita saat ini sedang menghadapi red vacuum atau kekosongan hukum. Mereka membuktikan bahwa hukum kita saat ini sedang lumpuh. Kata mendistribusikan dalam UU ITE dan kata merekam dalam UU TPKS, bagi mereka celah ini bukti adalah hukum kita gagal menjerat celah pembuatan konten pelecehan seksual berbasis AI dan hanya fokus dalam kata penyebar. Solusi pro adalah UU khusus untuk menutup celah yuridis yang paling krusial, menerapkan strict liability atau tanggung jawab mutlak agar developer dan platform tidak bisa lagi cuci tangan. Di sisi lain, tim kontra memberikan sanggahan yang sama kuatnya. Mereka mengingatkan agar kita tidak terburu-buru karena UU baru beresiko tumpang tindih, regulasi, dan efisiensi. Bagi kontra, UU ITE dan TPKS sama adaptif jika ditafsirkan secara luas di ranah pidana karena melanggar asas Strafzonderschuld
Tiada pidana tanpa kesalahan. Solusi kontra optimalisasi aparat dan regulasi yang ada bukan menambah UU yang baru. Dewan Juri yang terhormat telah mendengar argumen dari kedua belah pihak. Di satu sisi, ada desakan reformasi legislatif total demi kemajuan progresif. Di sisi lain, ada urgensi mempertahankan stabilitas dan konsistensi melalui optimalisasi. Tugas Dewan Juri kini adalah memutuskan mana jalan terbaik untuk negeri ini. Pilihan menentukan ini kami serahkan sepenuhnya kepada nurani para Dewan Juri. Terima kasih.